Sebelum video ini dimulai, jangan lupa klik like, subscribe, aktifkan notifikasi, dan follow IG kami @busamid supaya kalian gak ketinggalan video lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bincang Sore bersama busam.id, dan hari ini kita live dari Solo atau Surakarta bilangnya Pak ya. Dan kita kedatangan 3 narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama kami perkenalkan dengan Bapak Kadis, dengan Bapak Ahmad Heriansyah atau Pak Iwan biasanya Pak ya. Betul. Ya. Dan di samping Pak Iwan ada Bang Rusman Yakub. Bang Rusman ya. Dan di depan saya ada pengrajin batik dari desainer ya, desainer dari Solo dengan Bapak Joko SSP ya. Nah, menarik tadi kita sudah melakukan forum diskusi antara pemerintah Surakarta atau Solo dengan Dinas Pariwisata Kalimantan Timur, dan ada beberapa poin yang memang menjadi PR buat kita semua. Betul. Mungkin ya. Pertama yang berkaitan dengan mungkin saya langsung aja ya. Betul, Pak Iwan ya. Yang berkaitan dengan bahan baku nih. Nah, kesusahan pelaku industri batik sendiri menurut Pak Iwan seperti apa sih Pak? Kalau di Kaltim sendiri Pak? Ya karena itu tadi salah satu syarat untuk batik ini kan ada di bahan baku, materialnya. Material. Karena di tempat kita terus terang aja yang sudah ada contoh yang bilang Pak Rusman tadi, untuk ngulap doyo itu kita di sana sendiri kesulitan Mas. Dari cari seratnya itu tidak bisa kalau tidak dilindungi tumbuhannya yang untuk pakai untuk bikin benang ditenun apa segala itu, kalau dia jumlahnya terbatas begitu. Memang harus yang pertama dibudidayakan itu mesti. Yang kedua juga seperti untuk benang tertentu itu kayak ulat murbe itu di kita kan tidak bisa, kita harus ke luar lagi ngambilnya. Ulat murbenya itu tanaman itu sendiri. Nah jadi dengan kata lain, kalau mau bikin tentang proses batik terutama bahan baku industri, kita mesti kerjasama dengan pihak luar seperti ke Solo ini. Benang, larutan, kain, chemicalnya semua terutama yang lilin itu sulit sekali. Itu tadi makanya kita kesini. Harapan kami nanti juga beliau berdua dengan yang lawayan itu kan kita bawa ke tempat kita. Misalnya harus ada kerjasama bahan bakunya bisa dari sini diambilkan gitu. Kalau bisa rahasianya juga dikasih tahu. Karena kemarin kan janjinya begitu Pak. Iya. Boleh Pak Iwan, tapi ajak kami ke Samarinda. Nanti berdua sama Bapak kita ketemukan langsung. Yang kedua kan ada asosiasi perancang pengusaha model itu di sini kan ada tuh. Nah di kita itu juga harus dari mereka itu juga si perancang ini juga harus punya program kerja itu. Kita biar tahu juga begitu tentang bahan baku yang kesulitan di situ untuk massal. Kita mau bikin begini satu kantor itu aja Mas. Kalau di modalnya di Semayang itu juga cukup besar ya Pak ya. Iya. Bahan bakunya kalau dibikin minta anggaplah cap sama tulis itu digabung aja biar mempercepat prosesnya. Tapi kan bahan baku juga Pak. Kemarin capnya itu bikinnya kalau yang harus di tempat seperti di Lawen itu menjelaskan kemarin. Ya mungkin sekitar ada yang sekitar 600 sampai 1,5 juta nih untuk satu cap aja. Betul. Ya, 1 sampai 2,5 kelihatannya itu. Tapi kan benang lain lagi. Benang lain lagi. Pewarna lain lagi, kain belum lagi. Belum malamnya itu atau ini apa lilinnya itu. Nah, itu yang mahal Mas. Jadi semua itu memang kata Pak Rusman kita perlu kerjasama. Tidak perlu membangun pabriknya di Samarinda, tapi kita harus kerjasama untuk bahan baku yang terutama. Benar itu. Apalagi saya tadi mendengar ada statement dari Bapak nih, mungkin Jakarta fashion. Nah gini, maksud saya begitu. Jakarta fashion masa kini. Masa kini. Ke depan Kaltim fashion masa depan. Nah saya karena kita boleh Pak Rusman berangan-angan kalau IKN itu jadi
kita harus duluan. Nah, jangan sampai nanti orang lain yang ambil kesempatan ini. Sudah. Pak, kalau dari DPRD sendiri untuk mendorong itu sendiri seperti apa sih Pak program yang dilaksanakan? Ya kalau soal program itu kan nanti dinas pariwisata yang akan menggodoknya, benar. Nah, tapi yang paling penting itu mestinya begini, kita harus memahami betul problematika yang dihadapi di Kalimantan Timur. Apa itu? Satu, soal bahan baku. Maka bahan baku itu harus kerjasama dengan daerah lain. Yang sudah memiliki industrinya ya. Itu juga sesama Indonesia. Jadi saya kira tidak perlu alergi kita. Kerjasama itu yang penting. Jawa memberi akses bagi Kalimantan Timur ketersediaan bahan baku. Oleh karena itu kita fokus kepada bagaimana pengrajin kita meningkatkan kapasitasnya, kemampuannya, terutama dalam soal satu, bagaimana melahirkan pembatik kita itu pembatik yang punya daya inovasi dan kreativitas dalam melahirkan motif-motif baru. Karena begini, di kita itu kan ada persoalan dan kita harus memang banyak belajar dengan Jawa. Apa itu? Soal bagaimana siklus daripada motif-motif batik yang selama ini itu kan selama ini itu dinamikanya terlalu panjang. Benar. Kadang-kadang motif kita itu sudah 20 tahun yang lalu masih itu saja trennya. Nah, mestinya itu. Kemudian yang kedua, dari sisi desain, dari segi model itu harus mengikuti perkembangan dan itu harus banyak belajar dengan orang yang sudah sudah expert di bidang. Lalu yang kedua, apa yang harus kita lihat dari situ lagi? Salah satunya juga adalah soal bagaimana kemampuan desainer kita yang memiliki kesesuaian antara corak warna dengan konteks yang mau disampaikan ke publik. Misalnya ketika bicara tentang alam Kalimantan Timur, nuansa alam Kalimantan Timur, maka mestinya antara paduan corak warna dan motif itu berkesesuaian. Dengan motif itu jangan sampai coraknya ke hilir, motifnya ke hulu. Jadi itu tidak fashion jadinya begitu loh. Karena hari ini yang itu adalah fashion. Jadi tren. Kemudian yang kedua tentu diikuti. Kadang-kadang kan orang beli itu bukan pada persoalan butuh apa nggak butuhnya harganya, tetapi ketika dia semuanya sesuai dengan berkesesuaian, nanti beliau kan desainer dan pasti punya itu. Maka itu harus belajar. Lalu yang selanjutnya yang harus juga kita perlu itu, maka itu Pak, menurut saya adalah soal ini. Itu pembatik kita itu memang harus banyak belajar. Harus banyak di upgrade atau ditingkatkan kapasitasnya, terutama untuk persoalan desainernya gitu loh. Di kita seringkali yang muncul itu adalah desainernya terbatas, tapi produknya mau ditingkatkan, akhirnya motifnya itu aja jadinya gitu. Jadi ini perlu menurut saya itu memang perlu dikembangkan. Ada kemungkinan nggak Pak itu nanti dikaitkan dengan merupakan satu ekstrakurikuler mungkin di satu sekolah misalnya atau SMK atau SMA nih untuk mulai giat untuk fokus mulai dari dini nih untuk budaya itu sudah dibentuk Pak. Sebenarnya kalau bisa itu di SMK sebetulnya dimasukin program itu. Iya, SMK kan memang udah ada bagian tata busana. Nah itu Mas. Di situ yang perlu kita tekankan di situ dia. Iya. Ya kalau saya kan tadi melintas ada tuh SMP batik nih namanya. SMP-nya sudah batik nih ya kan. Berarti sudah Mas Agung itu baru sektor batiknya. Belum kita dari sektor yang lain, misalnya soal pengrajin manik atau wanita misalnya yang bahan alam asli Kalimantan Timur. Maka itu kan perlu juga proses upgrade dan mungkin mensinkronkan dengan yang sudah berjalan saat ini ya mungkin ya Pak ya. Bagaimana mulai dari bagaimana melestarikan bahan bakunya itu dari pohonnya atau ini misalnya ulap doyo tanamannya sampai kepada
bagaimana itu betul-betul harus jadi memang by design ya Pak ya? Iya. By design ya Pak. Makanya, oh ya nggak bisa. Makanya saya bilang tadi kenapa mainnya nomor 1? Karena pengembangan wasra itu sendiri ada di ide dan kreativitas itu. Benar. Ya kan Pak ya? Iya. Awalnya dari situ. Kan nggak mungkin nggak ngikuti tren kalau begini 5 tahun yang lalu sama kan nggak bisa Mas. Benar. Kayak beliau itu kan harus dijual yang Tapi tren yang harus baru. mengikuti perkembangan. Pak, jadi mungkin kan kalau bicara Pak Joko sendiri kan mungkin ada beberapa desain yang tadi saya sudah lihat. Misalnya saya sedikit agak tertarik pada saat Bapak tadi menunjukkan satu karya yang terinspirasi dari tari legong misalnya kan. Yeah. Nah itu gimana nih Pak proses untuk kreativitas itu sendiri muncul dari karena memang inovasi atau memang ada permintaan dari market atau seperti apa nih Pak? Tidak, jadi saya itu sering ngikutin fashion, Ya. fashion trend. Iya. Di Bali kebetulan pas jadi bintang tamu. Saya berpikiran Bali itu kan udah internasional. Benar. Nah, kenapa proses batik itu kan orang taunya tetap sumber di Jawa. Ya. Kita biar berkesinambungan dengan tempat di mana kita mau acara. Sebelumnya saya mesti survei. Nah kebetulan saya juga kayak di samping desainer saya itu juga pegiat seni sebelumnya juga suka tarian, suka ini. Saya tertarik sekali. Juga, ya, saya tertarik sekali tari legong itu udah terkenal di Bali. Itu untuk putri. Kalau untuk putra baris, nah saya mengambil dua ikon tari tersebut, tapi juga kain yang digunakan. Kain yang digunakan tari legong itu tadi kan kebanyakan kan rada dengan motif kainnya itu. Nah itu saya ambil, saya rancang, saya padukan, nggak hanya berupa prada emas, tapi saya bikin suatu warna. Karena batik itu kan dengan warna itu tadi menjadi daya tarik. Terus saya di sini berprinsip orang asing tidak harus menggunakan kain seperti yang di sini, harus kemben, harus ini, harus ini, enggak. Kamu tetap bisa dengan gaun tradisimu, baju di sana itu tadi gaun malam yang seksi yang apa monggo, tapi bahan dari kita. Orang tahu, oh ini kok bagus ada tari lah, tari legong, tari orang tahunya kan Indonesia. Saya memikirnya bukan skup yang kecil dari Solo, saya atasnamakan Indonesia. Karena Pak Rusman juga kemarin ngomong harusnya kalau kita bicara IKN kita sudah berpikirnya internasional Pak ya. Iya. Benar, Pak, ya? Nah terus memungkinkan nggak Pak Iwan satu saat kita undang Pak Joko mungkin untuk ngajar nih? Bukannya satu saat dulu nanti sebentar. Oh gitu. Karena mesti cepat Mas. Iya. Kan paling kan ya berdua kita. Iya. Cuman maksud saya nanti ya ada buka-buka lagi. Rahasianya Pak. Sekarang saya juga sudah merancang motif. Ada motif Kalimantannya. Iya. Ada kawung dari Jawa. Ada perpaduan jadi. Ya. Nah itu memang saya kok aku belum ada kesempatan karena kan aku mesti harus survei budaya-budaya. Riset dulu lah Pak ya. Iya, riset Pak ya. Itu apa? Misal ada sebuah tari apa dengan ornamen tamengnya itu kan ada. Nah itu atau mungkin bisa tari juga kita angkat ke pen yang makanya nanti Bapak tuh pertama tuh diajak ke trip Pak. Nanti diajak ke trip sama Bu Lina, nanti ke trip dulu biar lihat tuh suasana tradisional yang tiga sambil riset. Kan dia 3 budaya tuh di kami, pedalaman, pesisir dan Melayu. Nah nanti diajak di satu-satu tempat itu lihat gimana sih proses urat doyo yang seharus ekstrim itu, gimana nanti masuk di pesisir yang seperti paen saya pakai ini. Dimana di pola kerajaan itu kan kerajaan itu juga sebagian ngambil dari Jawa juga Pak. Terinspirasi dari sana. Bentar itu sebentar. Sebenarnya kalau dibilang Kalimantan dan Jawa Tengah ini sebenarnya mesra Pak. Kayak misalnya dari bahasa aja, bahasa misalnya kalau bicara bahasa ngapak kan
perpaduan antara Kutai, Pak. Iya. Jadi dialeknya itu sebenarnya dialek Kutai tercampur dengan Jawa. Jadi keluarlah bahasa Ngapak, ya kan. Nah, salah satunya kan seperti itu. Nah, tinggal secara ini aja lagi untuk desain lagi kita komunikasikan kombinasi antara Jawa dan Kalimantan untuk membuat satu karya yang lebih mungkin yang lebih menjadi tren yang terbaik mungkin ya Pak ya. Kan saya katakanlah simpel yang sederhana. Ya, sederhana. Di Jawa itu kan terkenal dengan motif parang. Iya, motif parang yang begitu ya. tuh, ya. Sekarang kita bikin parang seling. Ya. Parang seling itu ini parang, ini selingnya. Seperti contoh selingnya nanti apa? Motif ini kan yang kayak ukiran atas itu ciri khas. Ciri khas Kalimantan. Nah, dirangkai begitu dengan nuansa warna, tidak hanya sogan. Kalau sogan kan terkenal Solo, Kalimantan tuh biasanya berani dengan warna. Benar. Kita ikutin motif-motif yang di sana itu udah sesuatu inovasi yang baru. Benar. Jadi mungkin seperti itu mungkin buat pemirsa di rumah juga mungkin kita tunggu nanti ya Pak ya. Bakalan ada kejutan-kejutan ya kan. Inspirasi baru dan cara bikinnya tidak harus pesen tab atau tidak harus dengan tulis yang berminggu-minggu baru jadi. Cuma itu nanti rahasia empat mata. Kan itu yang Pak. Kalau bicara sekarang kan kalau bicara batik juga sebenarnya bicara algoritma kan Pak. Karena ini kan hitungan matematika juga nih sebenarnya. Benar ya Pak ya. Nah sebenarnya aplikasi juga nanti bakalan bisa sinkron dengan batik sendiri nih karena kayak misalnya batik juga harus sekarang ada saya punya teman nih Pak untuk dia kembangkan misalnya J Batik zaman 2016 waktu itu ya kan. Nah, yang ini yang harus kita kombinasikan antara kemajuan teknologi dan unsur tradisional. Memadukan itu. Benar. Mungkin seperti itu Pak Iwan. Ada mungkin tambahan dari Bang Rusman? Kalau kami kan mendorong bagaimana kebijakannya. Beliau. Pemerintah itu supaya betul-betul mengakomodir kepentingan teman-teman yang bergerak di bidang kriya ataupun wastra itu tadi. Karena kalau tidak di backup dengan kebijakan sulit berkembang. Maka itu pentingnya kehadiran pemerintah di dalam itu dengan membuat suatu kebijakan, tetapi kebijakan yang tidak menimbulkan birokrasi baru. Tetapi bagaimana diberi ruang dibangunkan suatu kebijakan untuk melindungi supaya mereka bisa betul-betul berkreasi, melahirkan inovasi secara terus-menerus. Karena begini, yang namanya pembatikan itu harus jalan inovasinya, harus jalan itu Pak ya. Boleh dikungkung, nggak akan lahir ide-ide baru, inovasi-inovasi baru. Kalau itu harus kalau bicara memang sebenarnya ada pakemnya ya Pak. Pakem tetap dipakai, cuman kreativitas juga harus berkembang. Jadi jangan bermain hanya di zona aman aja. Jangan hanya dengan zona aman ya. Dan satu hal, kita juga harus dorong lahirnya para desainer-desainer baru yang berbasis dengan motif lokal. Maka itu penting anak-anak muda, anak-anak milenial Kalimantan Timur itu didorong untuk bisa juga menjadi ini. Maka itu kayak beliau ini memang harus dihadirkan ke Kalimantan Timur, memberi motivasi gitu. Satu itu juga para junior yang bakal muncul menjadi desainer itu juga harus didorong untuk tampil ikut ajang-ajang fashion. Makanya dari situ mereka menjadi terbuka. Oh, karya ini dari sini. Itu kan motif Kalimantan, tapi kok bisa jadi bagus ternyata seperti kita combine dengan tenun dengan itu akhirnya kan bagus. Kan semua tetap atas nama Indonesia. Maka itu Pak Iwan, ini saya banyak ngomong ke beliau ini kan. Saya kira perlu ada event-event ini digelar di Kalimantan Timur yang sekali ini tuh merangsang dulu, tapi nanti kerjasama dengan teman-teman dengan beliau ini. Jadi beliau dihadirkan jadi juri misalnya. Jadi dia anak muda itu loh, lomba-lomba biasa itu beliau datang jadi juri sambil dia ngajarin teknis-teknisnya. Oh ini loh yang harus mungkin ada workshopnya. Jadi ada terakhir itu di pekan kreatif dibikinkan. Jadi ada transfer ekonomi gitu loh. Itulah bulan Mei
besok itu saya kerjasama dengan Jerman. Bikin acara festival Nusantara. Nah, di sini kebetulan sekali nanti Pak nanti bisa nanti. Jadi karena Pak Luhut itu satu-satunya yang punya museum ulos. Ulos itu beliau ya. Iya. Ulos mau dipamerkan di Jerman. Museum Messes di Bremen. ITB Berlin. Ya, saya yang perwakilan dari batik. Nah, di sini nanti kan batik itu kan, oh ini batik Solo, ini batik, itu batik Kalimantan. Di sana nanti juga, kalau ini saya limpahkan ke pihak pemerintah setempat. Iya. Karena saya bolanya ke bawah lagi nih karena saya nggak sanggup. Ketika nanti ketemu di forum bisnis, forum bisnis terjadi deal. Aku pesen dalam 6 bulan sekian ribu meter lah. Iya benar, itu yang Aku nggak sanggup. Kayak kemarin aku di pameran di Bali, aku mengatasnamakan songket Nakekeo, saya kombinasikan dengan batik. Saya juga ngomong ke pecinta itu, tenun ini kok dan dari pihak dinas hadir. Urusan ini langsung ke pengrajin. Di sini tuh saya hanya memberi gambaran bahwa songket dari Nakekeo itu juga biar menjadi bening, bisa dipadukan dengan batik lain. Iya, bagus. Karena di sini saya itu pelaku seni dan desainer, bukan pengusaha. Kalau aku pengusaha ada order. Ya itu yang saya bilang, itu yang saya bilang tadi Mas Agung, bahwa ini tidak sederhana yang kita. Itu memang harus ditata dengan baik. Oh, jadi gini. Maka tadi apa yang disampaikan beliau itu benar. Bagaimana merangsang anak-anak muda untuk itu kemudian ditampilkan. Tapi ada satu hal lagi yang harus tadi itu ketika diminati orang desainernya, dari itu untuk produksi massal. Nah di situ gue jadi yang saling bukan tinggal dikembangkan. Iya, itu kadang yang jadi makanya saya punya rahasia. Iya, prosesnya itu tadi. Nah, nanti dibuka, nanti kan berbaru malam. Kan kita kan nanti ada Perindakop juga nanti Pak. Nah, saya sampai situ nanti. Makanya ide kalau memang terlaksana, katakanlah lomba desain. Itu batik tuh. Dari SMK itu. Mungkin nanti saya setelah dari sana, aku tertarik ini mau tak bikin sebuah karya. Nah itu nanti bisa diajang itu sebagai selingan. Peragaan busana diperagakan itu akhirnya kan para peserta itu tadi kan bisa membedakan, oh ini yang udah tertata, ini dengan ini. Akhirnya mereka saya kira itu jadi mungkin sekarang kan lagi zaman pansos ya, kalau kita pansos sama Pak Joko jadi batik Kalimantan nih Pak, kan mau pameran di Jerman nih misalnya kan, sudah bawa dong batik Kalimantan di sana. Jadi kan gini Mas Agung, yang jadi masalah kan tadi saya udah bilang di dalam bahwa sudah waktunya lah digeser. Itu artinya selama ini ketika bicara soal batik Indonesia itu semua orang main-in Jawa gitu ya. Nah sekarang mulai waktunya digeser, artinya bicara tentang batik itu tidak semata-mata semua orang di luar Jawa, tapi ada syaratnya, yaitu tadi ketika itu produksi massal kita harus jawab. Itu yang kalau produksi massal itu makanya kemarin saya coba di Bontang tuh satu dinas pakai baju beras basah, saya bilang. Oh ya kelabakan juga Pak. Iya. Saya bilang dinas kan minta satu dulu aja katanya. Iya, kan kita kan fasilitasi situ dulu Pak, cobanya. Ambil massal, ini bisa enggak dalam waktu sekian. Kan kalau orang banyak pesan kan tuh. Makanya nanti juga saya menghimbau ke Pak Gubernur. Tapi sebenarnya kalau yang itu masuk ke situ itu Perindakop lagi Pak, itu ranahnya dia. Saya nggak bisa lagi, saya nggak boleh masuk karena irisannya kan saya ini sering sama Pak Sajudin Paiman, itu irisan punya saya. Ayolah kita sibuk. Saya itu jadi ngambil data Perindakop pangan apa itu duduk sama. Ini kayaknya udah ganda, ini di saya masuk, di sini masuk. Membedakan itu sangat sulit sama Perindakop Pak. Jadi kemarin juga itu yang jadi soal masalah datanya.
Kalau kan di sini juga sama se-Indonesia kayaknya tuh. Irisannya itu. Benar. Begitu saya mulai menghimbau, Pak, itu ranah kami katanya. Iya. Nah, ya sudah. Kawa Pak. Pian. Tapi pian ekstrapnya yang ada kreatifnya pian. Oke. Iya. Oke, saya bilang. Nah, itu tadi bilang Pak Rusman, terintegrasi itu ternyata Integrasi ya. iya, pelaksananya sulit Cuma, ya. itu tadi cuma kayak model beliau nggak bisa dibawa masuk ke lingkaran itu karena dia harus karena itu. berpikir Tapi ya kita saya kira- berbicara seniman ya Pak ya. Dia senimannya. Tapi saya kira kalau kita memulai sesuatu dengan ini, insya Allah itu bisa. Ya. Bisa. Nanti sama beliau Yang penting berdua. kita mulai. Kok bisa? Yang penting mulai dulu, Pak. Mereka yang mau kayak bahan aku butuh sekian-sekian, nah itu ke Pak Gunawan. Kalau saya kan segitu. Iya. Itu nanti kan bicara di situ nanti Ya. desainnya itu. Jadi apinya Kaltim tuh nanti saya ajak tuh Bapak ketemu sama apinya Kaltim. Iya. Nah, dia kan mau sih. Saya bilang nanti ketemu begini sama begini, bahan baku di sini, yang ini ke sini, biar itu dulu aja. Ya. Dikerjain kan? Ya. Yang penting running dulu nih Pak. Pak ya running dulu nih. Running dulu jalan. Menurut saya beliau harus dibawa ke kantor. Iya. Harus diangkut, makanya tadi aku kenapa ke dalam ya aku bilang Ya itu. gitu. Saya disuruh nunggu di luar. Iya. Jadi saya temuin tadi Pak. Makanya aku kan sudah minta harus ada. Kalau ibu tadi lebih ke festivalnya Pak. Ya. Ibu tadi yang Lebih ke arah festival Festival. dan ini tempat kunjungan wisata ya kan. yang sebenarnya si pengrajin di dalam itu kepinginnya Wastranya. wasranya yang masuk di batik itu tadi dia mau tanya banyak. Ya mungkin seperti itu. Baik, Pak, baik. makasih Nah, banyak waktunya Pak Kadis, terus Pak Rusman Yakub dan Pak Joko. Mungkin kita bakalan lanjut lagi mungkin nanti Pak. Iya. Setelah pembicaraan ini besok kita tunggu di Samarinda ya atau di Kaltim ya Pak ya. Nanti namanya sebentar kapsi panernya. Iya Pak Joko. Asal setelah headset perkawinan. Oh siap. Nanti berdua Bapak. Iya. Berdua Pak. Jadi pemirsa busam.id, jadi nanti bakalan kita tunggu kejutan-kejutan apa yang akan dilakukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur dan didorong oleh pemerintah ya Pak ya. Dan seniman-seniman yang ada di Solo atau di Jawa Tengah. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan pada rentetan kegiatan selama kita di Solo mendapatkan satu hasil lah ya, hasil yang berkesinambungan, nggak cuman jalan ke sini promosi, tapi ada kelanjutannya nih. Seperti itu mungkin. Betul. Ada penutup dari Pak Rusman, Cukup. Pak Iwan atau Pak Joko, mungkin seperti itu ya Pak ya. Sementara seperti itu teman-teman atau sobat Busam ID, saya akhiri podcast pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.